Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menggemparkan jagat politik negeri ini setelah dirinya memutuskan terjun ke dunia politik dan memilih Partai Solidaritas Indonesia menjadi labuan politiknya. Kaisang yang langsung menjadi Ketua Umum PSI ini pun dianggap sebagai bidak catur Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024. Lantas apakah bergabungnya Kaisang di PSI ini dapat meningkatkan elektabilitas PSI? Atau hanya mendompleng suara pendukung Jokowi dan menggerus suara PDIP? Berikut liputan Reda Pulpi dalam Morning News Spotlight. Solidaritas Indonesia atau PSI baru saja melantik Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum. Sebenarnya bukan hal baru jika sebuah partai mengangkat Ketua Umum yang baru. Namun yang menjadi menarik adalah Kaisang Pangarep ini merupakan anak seorang presiden, di mana PDI Perjuangan memiliki aturan tertulis dalam ADART-nya bahwa tidak boleh ada dua partai dalam satu keluarga. Ditambah Kaisang Pangarep ini masih anak baru di dunia politik. Kaisang baru saja mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA dari PSI dan tak butuh waktu lama, Kaisang langsung dilantik menjadi Ketua Umum PSI. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh PSI? Apakah ini sebuah strategi agar PSI bisa melenggang mulus untuk masuk ke Senayan pada pemilu 2024? Atau ada yang lain? Morning News Spotlight akan menyajikannya untuk Anda. Jagat politik di negeri ini digemparkan dengan bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia PSI. Hanya butuh waktu 2 hari usai memperoleh kartu tanda anggota, kemudian dilantik menjadi Ketua Umum PSI. Pilihan partai Kaisang pun berbeda dengan keluarganya, termasuk kakak kandungnya Gibran Rakabuming Raka, serta ayahanda Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Usai dilantik, Kaisang mengaku mengikuti jejak sang ayah untuk terjun ke dunia politik, serta sudah meminta izin untuk direstui dalam menempuh karir yang sama. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Terpilihnya Kaisang menjadi Ketua Umum PSI pun mendapat sorotan. Hal ini pun dianggap oleh pengamat politik Khairul Umam melenceng dari semangat awal PSI dalam kaderisasi dan anti politik dinasti. Ya, langkah politik PSI tentu akan memunculkan sejumlah pertanyaan kritis dari masyarakat karena selama ini PSI sendiri mencoba untuk membranding partainya sebagai partai anak muda, partai yang taat dalam proses rekrutmen dan juga kaderisasi politik, kemudian partai yang anti-korupsi, artinya partai yang berani secara tegas untuk mengatakan tidak pada praktik politik dinasti dan juga klientelisme atau patronase di dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu keputusan dari PSI untuk kemudian memberikan amanah Ketua Umum kepada Kaisang yang baru direkrut 2 hari, kemudian dalam forum tertinggi mereka di Kopdarnas kemudian diangkat sebagai Ketua Umum, maka menjadi sangat wajar jika masyarakat mencoba mempertanyakan kembali komitmen politik dan berdemokrasi yang diusung oleh PSI selama ini. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natali menyebut bahwa kependekatan PSI dan Kaisang sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pemilihan Ketua Umum Kaisang pun dianggap merupakan kesempatan para kader PSI. Ini sebenarnya sudah sejak kapan speak Mas Kaisang? Speak-speaknya sih udah lama, Mbak. Saking lamanya sampai saya udah nggak diinget itu tahun berapa gitu. Jadi hitungannya udah tahunan. Mulai kalau ketemu, ayo Mas, gabung Mas, gitu kan. Dan kemudian kan ada momen-momen di mana Mas Kaisang ketemu sama teman-teman pengurus, ketemu sama anggota legislatif kami. Jadi interaksinya tuh banyak. Tapi dulu waktu di awal kita ngajak-ngajak Mas Kaisang, beliau tuh masih beberapa tahun lebih muda dari sekarang, masih baru mulai di bisnisnya gitu kan. Jadi mungkin waktu itu fokusnya membesarkan bisnisnya dulu. Mungkin sekarang udah bisa berjalan. Dari Mas Kaisang
masuk gabung ke PSI kemudian jadi ketum ini kan sangat singkat ya. Kalau biasanya yang jadi pertanyaan banyak orang kenapa bisa secepat itu? Biasanya kalau organisasi lain, partai lain akan ada kongres, ada munas. Kalau di PSI? Ya prosesnya tetap terjadi aspirasi dari bawah. Makanya kalau dilihat kan nggak ada tuh sempalan-sempalan yang sakit hati misalnya, kan nggak ada, semuanya langsung gegap gempita, seneng banget dan bahkan jadi tambahan suntikan energi gitu. Mungkin memang di PSI kami banyak hal yang PSI itu berbeda dari partai-partai lain, mulai dari manajemen partainya gitu kan, perekrutan calegnya juga beda, bagaimana kami memberikan sanksi kepada anggota dewan yang melanggar hal yang mungkin di tempat lain nggak apa-apa, tapi buat kami itu masalah besar misalnya. Setelah Kaisang resmi menjadi Ketua Umum PSI, suami Erina Gudono ini langsung tancap gas. Sederet aktivitas langsung dilakukan, yakni mengunjungi sejumlah relawan Jokowi di daerah Jakarta. Memilih untuk ketemu sama relawan-relawan Jokowi, sebenarnya apa tujuannya, Mas? Tujuannya cari suara. Ini karena ide dari Mas Kaisang atau ada saran dari Bapak? Diskusi dengan teman-teman dari PSI semua. Tapi kalau dari Bapak gimana? Enggak, udah lama nggak hubungan dengan Bapak. Tapi ada ngomong ke Bapak mau datang ke relawan-relawan gitu nggak? Enggak. Berarti ini Bapak nggak tahu ya? Ya di berita ya pasti tahu dong. Tapi maksudnya dari Mas Kaisang langsung? Saya nggak ngomong sama Bapak. Brand cari suara, ini salah satunya dengan bertemu relawan-relawannya Bapak gitu ya? Enggak, saya juga kan tadi kan cerita-cerita dengan Ibu Mary, saya pengen tahu perjuangannya beliau dulu dari tahun 80-an, sekarang punya 400 gerobak, itu kan juga sesuatu yang luar biasa. Kalau opini publik, ini saya bicara soal opini publik ya Mas Kaisang ya. Dengan Mas Kaisang begitu jadi ketum, terus ketemu sama relawan-relawan Jokowi, ada yang bilang dalam tanda kutip ini salah satu cara untuk menjegal PDIP. Gimana pendapatnya Mas? Saya rasa kan semua balik lagi yang pilih kan masyarakat. Usai Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, PDI Perjuangan menyebut bahwa ada aturan tertulis dalam ADART-nya, dalam satu keluarga tidak diperbolehkan ada dua partai yang berbeda. Bahkan PDIP juga sudah memecat sejumlah kadernya karena alasan serupa. Kalau kita lihat pada tahun 2020, Bupati Semarang, Munjirin dan juga anaknya Biena Muatahatta yang saat itu menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang dipecat pada 1 Oktober 2020 karena istri Munjirin maju dalam Pilkada 2020 yang didukung oleh PKS, P3, Gerindra, Golkar, Nasdem, dan PAN. Kemudian masih bertepatan dengan Pilkada 2020, Bupati Bangli Imade Gianyar ini juga dipecat oleh PDIP karena dianggap tidak mengikuti aturan partai atau membelot saat itu mendukung adiknya untuk maju dalam Pilkada serentak 2020 yang berasal dari Golkar. Kemudian yang baru-baru ini terjadi pemirsa pada Mei 2023, Gubernur Maluku Murad Ismail juga dipecat oleh PDIP karena membiarkan istrinya untuk menjadi kader PAN. Lalu, mengapa PDIP ini terkesan membiarkan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI padahal Joko Widodo ini berasal dari PDIP? Bergabungnya Kaisang di PSI pun menuai sorotan. Pasalnya, pilihan politik Kaisang sangat berbeda dengan Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka. Hal ini pun dianggap menyalahi aturan PDIP. Namun, politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut bahwa terkait aturan di ADART partai soal tidak boleh ada dua partai dalam satu keluarga, tidak dijelaskan secara spesifik. Masinton juga menampik jika PDIP tidak tegas atau pilih kasih terhadap Jokowi. Ya, artinya tuh dalam keluarga inti gitu ya, nah, suami istri, atau terhadap anak yang sudah berkeluarga, kita nggak tahu detailnya. Saya juga bagaimana sikap partai terhadap itu, karena di ADART kan tidak mengatur hal-hal teknis. Intinya dijelaskan di situ cuma keluarga inti aja. Kalau partai tentu punya aturan ya, punya aturan, dan terhadap apa tadi bukan nggak tegas atau apa, ya memang kita tidak ada spesifik membahas itu. Ya, keluarga saya ya.
mau saya tunjukin kakak saya. Kakak saya isinya cuma saya dan Erina Sofia Gudono. Kemudian kalau kita lihat kalau PDIP kan ada beberapa histori lain gitu ya Mas ya yang juga dipecat karena itu. Semisal ini kita berandai, semisal Mas Gibran, Mas Bobi, kemudian Pak Jokowi ada nanti kena mungkin tindakan disipliner dan sejenisnya gitu, gimana tanggapan Mas Kaisang? Ya udah, saya ngurus PSI. Dengan bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI bermunculan anggapan ada indikasi hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merenggang. Nah, oleh karena itu hal ini menjadi sebuah indikasi bagaimana kerenggangan antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo sendiri. Dalam konteks simbol-simbol politik, sinyal-sinyal politik memang diakui atau tidak, ada yang tidak baik-baik saja antara PDIP dengan Joko Widodo. Saya mencermati Presiden Jokowi tampaknya akan menjalankan politik dua kaki di Pilpres 2024 mendatang. Strategi politik dua kaki ini dilakukan sebagai sebuah konsekuensi karena tampaknya Presiden Jokowi sendiri merasa tidak siap untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan PDIP. Oleh karena itu, untuk mengamankan langkah Jokowi dalam fase-fase terakhir pemerintahannya, maka strategi politik dua kaki, double standard political strategy akan menjadi pilihan yang paling rasional bagi seorang Jokowi. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Sementara dari hasil survei Trust Indonesia menyebutkan kehadiran Kaisang sebagai Ketua Umum PSI dianggap sebagai langkah pragmatis PSI dalam mendompleng suara Joko Widodo. Namun Jokowi Effect yang diharapkan PSI dengan menunjuk Kaisang masih perlu diuji bergantung dengan kinerja politiknya. Bahkan banyak bermunculan opini bahwa Kaisang merupakan bidak catur Joko Widodo dalam panggung politik. Hasil survei dari Trust Indonesia yang dilakukan di awal tahun 2023 kemarin, ya, kita lihat bahwa memang PSI ini adalah partai Nasakom, ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan bagian dari strategi, ya, untuk tentunya meraih elektabilitas dari partai itu sendiri. Nah, oleh karena itu Mas Kaisang ini merupakan sebuah produk, ya, produk political marketing yang menurut PSI ini sangat menguntungkan. Nah, oleh karena itu kalau kita berasumsi bahwa yang muncul Mas Kaisang merupakan tidak catur dari Presiden Jokowi, itu sah-sah saja. Kenapa? Ya karena memang kondisinya seperti itu. Orang publik pun melihat bahwasanya ya Kaisang selain anak kandung secara biologis, ya, ketika dia menjadi Ketua Umum PSI, dia akan menjadi anak kandung ideologis, ya, secara politik dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu kita akan sangat mudah membaca sekali, ya, arah pergerakan politik Pak Jokowi, terutama khususnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah masyarakat yang kami temui menganggap PSI belum sepenuhnya mewakili anak muda. Lalu pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat soal PSI? Saya akan coba tanyakan langsung. Halo, dengan Mas siapa? Halo, dengan saya Fahmi. Mas Fahmi, tahu PSI? Tahu. Menurut Mas, PSI ini mewakili anak muda banget nggak sih? Buat saya beberapa kebijakannya masih belum, ya. Karena contohnya kayak misalkan untuk apa sih segmentasi yang anak muda banget yang hari ini didukung PSI, sementara parlemen PSI itu baru di DKI aja gitu kan, gitu kayaknya. Itu kan partai muda ya setahu saya. Menurut saya sih partainya memang terkesan ke anak-anak muda banget. Cuman menurut saya mungkin untuk pandangan politiknya atau bagaimana dia bersikap di masyarakat mungkin lebih ke arah mana pandangan politiknya lebih dipakemin dulu aja gitu sih. Kalau aku sih sebatas tahu aja sih ya. Jadi kayak ya netral-netral aja. Menurut saya sih terwakili ya. Karena kan anak muda namanya kan juga punya pemikiran yang luas, lebih banyak. Jadi semoga sih visi misinya nanti bisa mewakili.
terutama saya sebagai anak muda. Gitu. Menurut saya sih masih mewakili ya, walaupun sebagian gitu, belum semuanya lah. Bergabungnya Kaisang Pangarep dengan PSI bahkan menjadi ketua umum memang menimbulkan sejumlah tanya. Apakah ini merupakan bentuk manuver politik dari Joko Widodo? Dan kita akan lihat apakah seorang Kaisang Pangarep dapat berhasil membawa PSI untuk lolos tembus ke Senayan pada Pileg 2024. Kita akan lihat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.